hakikat manusia itu pasti dia menghasilkan limbah dan menghasilkan karbon. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua tentunya. Kembali lagi di podcast Duduk Bareng, podcast by ITFOS Indonesia. Oke, para pendengar dan penonton tentunya ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial perdana, tamu perdana kita dengan ada Mas Rizal Firdaus Subhat. Betul Mas Rizal? Ya, anggap saja betul. Oke, Mas Rizal. Oke, Mas Rizal ini merupakan tamu pertama kita, perdana kita di podcast Duduk Bareng. Nah, beliau ini seorang aktivis. Nah, untuk saat ini beliau fokus di isu lingkungan. Nah, beberapa kali beliau menjadi istilahnya pemicu, koordinator untuk kegiatan-kegiatan sosial, nah tentunya di bidang lingkungan. Salah satu contoh kegiatan lingkungan yang sudah dilakukan, dikoordinatori oleh Mas Rizal itu kegiatan gelar. Nah, mungkin beberapa teman-teman dari Bojonegoro tahu ya kegiatan gelar atau gerakan aksi lingkungan raya. Apa Mas Rizal? Gerakan Lestari Alam Raya. Oh iya, Gerakan Lestari Alam Raya. Nah, bisa dia. Terima kasih Mas Rizal sudah mengingatkan. Gerakan Lestari Lingkungan Raya. Sorry. Gerakan Lestari apa Mas Rizal? Alam Raya. Gerakan Lestari Alam. sorry. Gak apa-apa ya, kita sambung bercanda juga gak apa-apa di sini. Gerakan Lestari Alam Raya. Nah, Gerakan Lestari Alam Raya ini merupakan gerakan sosial di bidang lingkungan. Nah, ini dilakukan lebih dari 69 komunitas ya Mas Rizal. Mungkin lebih dari itu. Iya. 69 komunitas bahkan lebih di Bojonegoro dan juga Tuban. Nah, luar biasa ini. Kegiatan gelar ini seingat saya ini merupakan kegiatan aksi tanam bersama. Nah, di Tuban dan Bojonegoro. Ada ribuan tanaman yang sudah ditanam di lingkungan di wilayah Bojonegoro dan juga Tuban, nah, tentunya dengan berbagai macam jenis tanaman ya Mas Rizal ya. Nah, itu salah satu contoh aksi sosial di bidang lingkungan yang sudah dikoordinatori oleh Mas Rizal. Oke, mungkin sekarang kita mulai sapa beliaunya ya pemirsa. Oke, Mas Rizal. Halo, selamat pagi Mas Rizal. Pagi Meda, makasih sudah diundang di sini. Oke, bagaimana kabarnya Mas Rizal? Luar biasa. Karena pohon semakin banyak, semakin sejuk. Bojonegoro luar biasa. Alhamdulillah. Ya Mas Rizal. Tadi saya sudah memperkenalkan sedikit tentang Mas Rizal terkait aksi lingkungan ya. Nah, di sini mungkin kita akan sharing-sharing Mas Rizal ya di podcast boleh. Duduk Bareng di podcastnya by ITFOS Indonesia. Mungkin nanti Mas Rizal bisa sedikit gak sedikit sih, bisa banyak juga ya, bisa banyak sharing terkait aktivitas Mas Rizal tentunya di bidang lingkungan. Nah, mungkin nanti terkait apa sih yang melatar belakangi Mas Rizal itu untuk memilih fokus di bidang isu lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin juga nanti terkait itu juga aktivitas apa saja yang sudah Mas Rizal lakukan di bidang lingkungan, tentunya selain di aksi gelar yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, mungkin itu dulu Mas Rizal. Nah, apa sih yang melatar belakangi Mas Rizal sebenarnya kenapa lebih fokus memilih isu di bidang lingkungan? Ya, isu lingkungan itu isu yang nggak akan mati, Mbak. Jadi selama manusia itu masih ada, dia akan selalu hakikat manusia itu pasti dia menghasilkan limbah dan menghasilkan karbon. Nah, kita bernafas saja ini sudah mengeluarkan karbon, apalagi beraktivitas kendaraan, kemudian rumah tangga itu ada sampah juga dan lain-lain. Dan isu lingkungan itu pasti akan terus ada sampai manusia itu habis. Sampai manusia itu habis. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa
semakin kesini sebenarnya manusia itu semakin sadar akan isu lingkungan. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan yang pertama dulu adanya MDGs itu lebih Millennial Development Goals. Nah, kemudian yang diteruskan dengan SDGs yang dia lebih fokus kepada lingkungannya, sehingga sekarang di dunia ini sudah sangat fokus mengenai lingkungan. Oleh karena itu saya sangat tertarik dengan isu-isu mengenai lingkungan, dan juga karena memang mau nggak mau manusia hidup itu harus seharusnya menciptakan lingkungan yang lebih baik. Itu dari kenapa kok saya tertarik di isu-isu lingkungan. Selain itu beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, terutama saya dimulai dari tahun 2018 saya mulai berkecimpung di dunia lingkungan. Ya memang karena diawali dengan studi saya, karena studi saya itu sudah masuk ke mengenai lingkungan studi saya, sehingga beberapa hal, banyak ilmu yang saya dapatkan, masukan-masukan yang saya dapatkan, termasuk aksi-aksi bersama. Di situ mulai yang saya lakukan ada aksi pungut sampah di Sungai Berantas, kemudian aksi tanam sejuta pohon kemarin yang pertama, dan yang kedua yang saya ikuti juga. Kemudian beberapa hal mengenai penanaman termasuk rehabilitasi hutan dan lain sebagainya. Saya sangat senang untuk kegiatan lingkungan, terutama untuk menanam pohon, karena memang walaupun oksigen kita gratis, padahal oksigen itu mahal. Kalau Mbak Ida sendiri mahal ya? Mahal, satu tabung itu bisa ratusan ribu. Kalau di rumah sakit. Ya, itu di sini Tuhan memberikan kita oksigen yang gratis. Maka dari itu kita harus menjaganya. Dimana menurut teori yang ada adalah satu orang itu minimal menanam 25 pohon. 20 sampai 5 pohon. 25 pohon. Oh, minimal 25 pohon selama dia hidup. Selama dia hidup. Ya. Oh, dan pohon itu harus hidup sampai dia mati. Mas Izal kira-kira sudah menanam berapa pohon ya selama umur berapa Mas? 32 tahun ini? 32 tahun ini sudah menanam berapa pohon Mas? Ya paling tidak, saya di kampung itu punya kebun, ada jati, ada kelengkeng, ada jeruk, lebih dari 100 pohon. Oh, luar biasa. Berarti sudah melebihi ini ya, batas minimal ya. Oh, kalau saya sendiri kayaknya baru ini Mas, bunga-bunga itu gimana Mas? Kalau misal menanam bunga-bunga itu termasuk masuk di 25 pohon itu atau enggak kira-kira? Indikatornya adalah pohon. Pohon ya. Pohon itu dia tanaman keras yang punya batang keras dan punya banyak cabang, itu yang namanya pohon. Seperti tabebuya itu kan juga berbunga, cuma dia tetap dikategorikan pohon, bukan bunga. Kalau misal pohon kayak gini Mas, ini masuk ini nggak minimal 25? Oh tidak. Nggak masuk ya? Kalau saya suka menanam pohon kayak gini Mas. Oh ya, ini yang lagi ngetren. Oh iya, lagi ngetren. Berarti nanti bisa lah saya ini woro-woro ke kampung halaman Mas, untuk minimal satu orang itu harus menanam 25 pohon. Nah itu bisa jadi catatan ya buat para pendengar semua. Jangan lupa Jangan lupa menanam minimal 25 pohon. Nah ini informasi yang baru juga ya mungkin buat teman-teman dan juga saya pribadi. Oke, luar biasa sekali Mas Izal apa yang sudah disampaikan. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Mas Izal. Kira-kira ini anggap saja umur kita panjang ya Mas Izal. Nah kira-kira ke depan ini kegiatan isu lingkungan apa saja, lingkungan apa lagi yang akan dilakukan kira-kira? Ya minimal ya 2 itu tadi. Ke depan maksudnya rencana ke depan? Ya 2. Yang pertama kita harus mengatasi isu mengenai air. Yang kedua mengenai iklim. Iklim. Air itu sebenarnya banyak kegiatan yang cross cutting untuk menyelesaikan kedua ini. Jadi
seperti kita menanam pohon itu pertama dia bisa menyelesaikan isu iklim juga menyelesaikan isu konservasi air, termasuk sampah itu juga menghasilkan karbon, itu juga mengurangi penaikan suhu, dan isu airnya dia bisa mengurangi banjir kalau kita menyelesaikan masalah sampah. Jadi intinya permasalahan dua ini yang menjadi fokus di era khususnya di Indonesia sebagai negara berkembang. Kita harus ikut mengurangi sampah dan kita harus mengantisipasi perubahan iklim ini. Oke, luar biasa sekali. Oke, para pendengar, tadi apa yang sudah disampaikan Mas Rizal, iklim dan cuaca. Apa tadi Mas? Air dan iklim. Nah, itu penting sekali untuk diatasi terkait isu lingkungan. Nah, baik para pendengar dan penonton tentunya dari podcast Duduk Bareng by IDFOS Indonesia. Tadi beberapa hal yang sudah disampaikan Mas Rizal terkait isu lingkungan dan aktivitasnya yang sudah dilakukan selama bergerak di bidang isu lingkungan tentunya. Nah, mungkin closing statement dari Mas Rizal, kira-kira ajakan untuk para pendengar atau ini yang mungkin bisa disampaikan, Mas? Ya, kembali lagi dua tadi, kurangi sampah dan tanam pohon. Itu yang menjadi kita, kalau kawan-kawan pendengar semua, pemirsa semua bisa merencanakan kalau mau menambah anak ya siap-siap untuk menanam 25 pohon untuk pohon. Anaknya nanti. Oke, siap. Terima kasih Mas Rizal. Itu tadi. Kasih. Oke, itu tadi pesan dari Mas Rizal, tanam pohon dan kurangin sampah. Nah, kalau tanam pohon dan kurangin sampah, dan juga jangan lupa untuk menanam minimal 25 pohon untuk para pendengar semua. Nah, itu mungkin teman-teman pendengar dan penonton dari podcast Duduk Bareng by IDFOS Indonesia. Terima kasih Mas Rizal atas kehadiran waktunya. Semoga di next time kita bisa berjumpa lagi, bisa ngobrol bareng lagi di podcast Duduk Bareng by IDFOS Indonesia. Oke, sekian, terima kasih dari kami atas waktunya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.